Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. Ada mak lagi guysku. Nah, di video kali ini guysku, saya akan membuat bolu kukus guysku. Nah, pertama-tama sediakan 120 gram mentega guysku. Kemudian ini menteganya guysku kita cairkan dulu ya guysku, atau kita lelehkan dulu guysku. Nah, saya menggunakan api yang paling kecil guysku. Nah, supaya menteganya itu guysku tidak gosong ya guysku. Dan ini diaduk sampai meleleh guysku. Nah, dan setelah menteganya meleleh guysku, menteganya disisihkan dulu guysku. Kemudian kita membuat adonannya ya guysku. Pertama-tama sediakan wadah, tuang 160 gram gula pasir ya guysku. Kemudian tambahkan 5 butir telur guysku. Nah, ini saya menggunakan 5 butir telur guysku karena telurnya kecil-kecil guysku. Nah, ini telur yang pertama ya guysku. Lanjut lagi guysku, telur yang kedua guysku. Nah, telur yang ketiga, telur yang keempat, dan telur yang kelima guysku. Nah, telurnya 5 butir guysku karena telurnya sangat kecil guysku. Nah, tambahkan 1 sendok teh TBM. Saya menggunakan TBM ya guysku, tapi bisa juga menggunakan Ovalet atau SP ya guysku. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk guysku. Bisa juga menggunakan vanili cair guysku. Nah, tambahkan setengah sendok teh baking powder guysku. Kemudian guysku lanjut di mixer menggunakan kecepatan yang rendah ke yang tinggi guysku. Nah, ini adonannya di mixer selama 5-7 menit guysku. Sampai adonannya putih berjejak ya guysku. Dan setelah adonannya putih berjejak seperti ini guysku, jangan lupa matikan mixernya ya guysku. Dan setelah mixernya dimatikan, tambahkan 20 gram tepung maizena yang sudah diayak guysku. Lalu tambahkan 130 gram tepung terigu protein sedang guysku. Ini terigunya guysku sudah saya ayak guysku. Nah, kemudian lanjut saya mixer menggunakan kecepatan yang rendah guysku. Ini saya mixer asal tercampur rata ya guysku, supaya adonannya tidak turun guysku. Nah, setelah adonannya tercampur rata guysku, matikan mixer, kemudian ambil adonan 2 sendok untuk motif bunganya guysku. Nah, kemudian disisihkan ya guysku. Kemudian tambahkan 120 gram mentega yang sudah dilelehkan tadi ya guysku. Tambahkan pasta pandan secukupnya ya guysku. Ini supaya kuenya terlihat cantik ya guysku. Kemudian dimixer kembali menggunakan kecepatan yang rendah ya guysku, asal tercampur rata ya guysku. Dan setelah tercampur guysku, matikan mixernya guysku. Nah, lanjut lagi menggunakan spatula guysku. Diaduk kembali menggunakan spatula seperti ini ya guysku, supaya tercampur dengan baik dengan rata guysku. Nah, karena ini adonannya guysku belum tercampur dengan baik dan rata ya guysku.
Dan spatula ini kegunaannya untuk membantu kita mengaduk balik adonannya supaya tercampur dengan baik ya guysku. Dan setelah adonannya tercampur dengan rata dengan baik guysku, sediakan loyang yang ukuran 18 kali 18 tinggi 7 cm ya guysku. Ini loyangnya guysku, diberi minyak dan dialas menggunakan plastik atau bisa juga menggunakan kertas roti ya guysku. Kemudian adonannya dituang ya guysku, dituang sampai habis guysku. Nah, jika adonannya masih ada yang menempel di wadah guysku, diserut saja menggunakan spatula seperti ini guysku. Nah, sampai adonannya habis ya guysku. Setelah adonannya dituang semua, lanjut lagi menggunakan spatula ini guysku untuk meratakan adonan guysku. Nah, dan setelah adonannya rata guysku, kita lanjut ambil adonan yang disisihkan tadi guysku. Ini adonannya guysku diberi pasta coklat seperti ini guysku. Nah, diberi pewarna coklat seperti ini supaya motifnya cantik guysku. Nah, jangan lupa diaduk-aduk, diratakan seperti ini guysku. Dan setelah pasta coklatnya tercampur dengan adonan motifnya guysku, lanjut dituang ke adonan kuenya guysku. Nah, dituang di permukaan adonan kuenya ya guysku. Setelah diberi motif seperti ini guysku, jangan lupa dihantar-hantarkan loyangnya seperti ini guysku. Nah, supaya udara yang terperangkap di dalamnya keluar guysku. Kemudian lanjut dikukus ya guysku. Ini kukusannya dipanaskan terlebih dahulu ya guysku, supaya selesai adonannya langsung dikukus guysku. Nah, dikukus menggunakan api yang sedang ya guysku selama 35 menit guysku. Nah, ini tutupnya guysku. Jangan lupa tutupannya dialas kain menggunakan kain bersih ya guysku. Dan setelah dikukus selama 35 menit guysku, dibuka kembali tutupnya guysku dan dicek kematangan menggunakan tusukan ya guysku. Dan jika tusukannya kering guysku, itu menandakan kuenya sudah matang guysku. Nah, kemudian diangkat ya guysku. Setelah kuenya diambil dari kukusan guysku, kita keluarkan kuenya dari loyang guysku. Nah, jangan lupa balik kuenya guysku menggunakan talanan atau nampang guysku. Nah, jangan lupa dikeluarkan dari loyang dengan secara perlahan guysku. Nah, loyangnya diangkat perlahan ya guysku supaya kuenya utuh seperti ini ya guysku. Dan alhamdulillah ini dia hasil kuenya guysku. Hasil kuenya cantik ya guysku. Maaf ya guysku, saya tidak potong kuenya karena ini buat nenek saya guysku. Saya bikin untuk nenek saya guysku. Nah, tapi insya Allah ini kuenya sangat enak ya guysku. Enak, lembut dan empuk sekali guysku. Nah, ini dijamin enak ya guysku. Super mantul, enak dan lembut ya guysku. Yang suka resepnya guysku, silahkan dicoba di rumah tak guysku. Nah, terima kasih banyak guysku yang sudah menonton videonya guysku sampai selesai guysku. Nah, jangan lupa dukungan tak semua guysku dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya guysku. Nah, oke guysku, di share video ini jika video ini bermanfaat ya guysku. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya guysku. Dan saya undur diri dulu ya guysku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.